Masih berlanjut itu debat soal polemik soal presiden boleh berkampanye atau tidak. Memang kalau dibaca sepintas tampak memang seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 gitu. Ini menurut pendapatnya Anas, sebagai pribadi Jokowi lihat pribadi Pak, melihat anaknya dong sudah hukum, sudah sunnatullah itu kalau ada keberpihakan bapak terhadap anak sunnatullah. Tetapi kan iya, tahu setujuannya ada dengan anak. Saya belum nonton, tetapi kan juga harus dipahami kalau dalam sudut pandang, dalam perspektif hubungan kekerabatannya, tentu dia harus memihak anaknya. Tetapi dalam menjalankan fungsi kenegaraan, presiden tidak boleh seperti itu. Ada kan baru-baru pernyataannya tim kewenangan CPN-nya, siapa ini? Mahfud MD. Bukan Mahfud ya, Ganjar dengan Mahfud. Tahu dong Mulia Lubis. Oke lah, aturan saya lebih ke etik. Kalau etik lebih-lebih tidak bisa begitu, karena kenapa itu? Karena di secara konflik kepentingan, etika tidak bisa. Konsep negara kita itu dan di negara-negara demokrasi modern tidak boleh ada yang namanya konflik kepentingan dalam satu proses, apalagi proses politik yang nggak bisa. Nama dasarnya Pak Jokowi itu adalah pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kan gue dengan apa ini? Undang-undang ya dengan pasal ini 299. Tetapi kalau ditarik lebih halus kaidahnya tidak bisa, karena menurut Pak Todung Mulia Lubis, ini ahli hukum ini yang ngomong bertentangan dengan konstitusi. Tetapi persoalan kemudian apakah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 281 dan 299 yang dijadikan rujukan Pak Jokowi dalam argumennya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira juga tidak seperti itu. Hanya cara membacanya pasal itu yang dibaca secara sepenggal. Kalau ibu saya pakar hukum tata negara ini, ibu saya Fitri Susanti, siapa nama lengkapnya ya? Dia penafsiran dia Pak Jokowi yang dimaksud adalah presiden yang yang sedang menjabat, presiden incumbent yang boleh mengikuti, boleh berkampanye, itu menurutnya. Tapi saya juga memang merasa bahwa memang tidak layak, tidak elok dan bertentangan dengan undang-undang kalau presiden itu berkampanye. Tapi saya tidak menggunakan tafsir yang istilahnya Bu Fitri itu adalah tafsir sistematis. Tapi saya hanya menggunakan merujuk dari kalimat-kalimat yang digunakan di dalam ketentuan itu. Pasal 299 itu menyebut ini presiden kurang lebih presiden dan wakil presiden dapat menjalankan. Nah, kalau berkaitan dengan kampanye hanya ada dua kata, mengikutkan dengan menjalankan. Kalau mengikutkan atau mengikuti berarti orang diajak mengikut bukan dia punya pemilih, dia punya bukan pemilik kampanye. Kalau menjalankan berarti dia pemilik kampanye. Kalau dalam kaitan dengan pasal 299 kata itu berarti presiden yang dimaksud adalah yang menjalankan kampanye, presiden yang memiliki presiden yang memiliki kegiatan kampanye itu. Siapa presiden yang memiliki kampanye adalah presiden yang menjabat. Sederhana itu kalau saya punya pemahaman, karena kan rumit ini persoalan karena yang berbicara ini para ahli penuh dengan teori. Terus pasal 281 itu kawan, iya bukan kayak sedangkan di YouTube kan itu begitu. Iya. Makanya saya perlu menghadirkan bapak ini yang termasuk tingkat pendidikan hukumnya tinggi kan. Betul, kerangkanya itu kerangka kalau 281 itu yang dijadikan rujukan presiden juga sebenarnya bukan tentang presiden, bukan tentang kampanye oleh presiden, tidak. Dia punya perikop berbeda. Itu perikopnya tentang larangan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye. Jadi kalau dia menggunakan itu jadi alasan tidak tepat. Kalau misalnya itu pasal 281 itu tidak tepat digunakan oleh Pak Jokowi dalam membenarkan argumentasinya.
Tidak bisa. Yang bisa itu hanya pasal 299 tentang pelaksanaan kampanye oleh presiden. Tapi seperti yang saya bilang, di situ ada kali kata. Itu argumentasi apa itu? Argumentasinya apa? Di situ ada kata melaksanakan kampanye. Artinya dia pemilih kampanye. Ada teks. Iya, ada teksnya di situ. Apa mungkin ini kalau orang itu katanya? Iya, frasa diksi itu. Bagus itu dia kan? Iya, kalau dia bilang mengikutkan, berarti dia presiden yang diikutkan itu bukan pemilih kampanye. Bagus satunya argumennya. Hanya ada dua kata-kata dalam kampanye itu mengikutkan atau ya mengikutkan, mengikuti, melaksanakan. Kenapa ya? Ini para ahli. Kalau itu yang ditafsirkan, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya juga ketentuan itu tadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengalir saya itu. Begitu. Otak saya sudah sembarang menerima itu argumentasi. Enak maksudnya. Saya itu sesat. Iya, kalau saya rangkanya begitu. Kenapa tuh ribut? Banyak ceritanya. Tidak yang bingung dengan apa dia punya mapan sederhana aja tafsirkan itu atau kalau mereka mau akhiri debat itu sebenarnya kan dalam menyusun undang-undang ada naskah akademik, minta di sekretariat DPR mana sih naskah akademiknya, apa yang dimaksud dengan ini. Ya mau dulu tunggu putusan MK, lama persoalan. Yang kita perlu jaga sekarang pemilu itu jangan sampai ternodai oleh kepentingan oleh ambisi yang tidak ambisi yang dijalankan tidak sesuai dengan perintah hukum. Bisa kacau di negara. Paling tidak bertengkar terus. Mana kacimbang? Rame sampai sekarang itu. Harus itu. Si masuk biasa itu kita di argumentasi. Dari pasal ini ke pasal itu. 281 disebut-sebut itu yang Pak Jokowi pakai kertas besar. 281 itu bukan tentang substansi kampanye, tapi larangan di situ tentang teknis pelaksanaan yang boleh dan tidak boleh dijalankan. Iya, cocok. Satu perikop dia itu. Terus kalau presiden yang berkampanye di perikop berbeda. Kita kan tafsirkan argumentasinya tadi argumentasinya dari pasal itu. Kenapa? Karena bingung-bingung. Masing-masing di YouTube supaya orang ini ada baru lagi tafsir. Kalau saya tinggal di Jakarta misalnya, saya lapor itu, saya lapor. Persoalan kemudian nanti kita tunggu hasilnya, tapi analisanya seperti apa. Argumentasi itu. Dan dia yang berani lapor. Argumen lawan argumen. Iya, lapor bukan kita mau menyudutkan apa-apa, atau targetnya adalah nanti Bawaslu nanti akan melahirkan standar tafsir soal itu. Apakah benar atau tidak? Ini kan kebutuhan kepastian hukum, aneh. Tetapi kalau saya dengar memang itu kan pernyataan Pak Jokowi itu sekedar menjawab pernyataannya Pak Jokowi sekedar menjawab pertanyaan awak media. Kan media hari itu bertanya ke Pak Jokowi kayaknya di sebuah lapangan terbang ya, karena ada Pak Prabowo dan pesawat tempur. Sama bertanya sama. Dia tanya begitu, dijawablah oleh Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi nanti akan berkampanye. Saya tidak terlalu percaya. Walaupun ada tuduhan-tuduhan beliau itu berpihak, saya kira tidak. Beliau itu seorang negarawan. Apalagi Mas Gibran ini kan 50%, sudah 50% katanya. Jadi tidak mungkin lah dia menodai kemenangannya nanti Mas Gibran hanya dengan persoalan itu turut dalam kampanye. Dan Pak Jokowi juga ini sekali itu pernyataan dan Pak Jokowi tentu mau soft landing. Iya, soft landing. Kalau dia mau disebutkan dia akan memberikan sebuah legasi bahwa di akhir masa jabatannya dia berhasil menjalankan demokrasi prosedural secara baik. Saya kira Pak Jokowi begitu. Tingkat kepercayaannya masyarakat terhadap Pak Jokowi 80%. Saya selalu. Nggak mungkin lah. Hanya karena yang namanya ini persoalan ini kan sementara apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi tengah di saat
Apakah dia berada dalam satu suasana yang panas? Apakah tuduhan-tuduhan mengarah ke ketidaknetralan Pak Jokowi itu mengarah? Tapi saya percaya tidak mungkin lah. 80% orang percaya sama dia, termasuk saya. Saya yang kata Pak Jokowi lagi masih mencalonkan dia, saya pasti pilih. 80%. Kepuasan masa Tingkat kepercayaan. Kita kita mau kayak kalau dia belum dari blunder, kita mau tadi tingkat begitu yang cuma Pak Jempol dadaan anunya mana televisi masih ramai sampai sekarang dibicarakan, diperbincangkan. Kalau saya persoalan bagaimana kita menafsirkan kata itu, di situ digunakan kan kesimpulannya saya di situ digunakan kata mengajak, bukan menjalankan. Presiden dan wakil presiden dapat menjalankan kampanye. Artinya karena dia menjalankan berarti dia pemilik kampanye, berarti dia calon. Kalau ibu itu yang ibu pakar ibu Fitri, dia juga melihat secara sistematis, tapi itu dia menggunakan 299 di ayat 3-nya. Kalau di ayat 3-nya itu enggak, lantaran biasa punya pendapat, enggak bisa digunakan itu. Cukup menggunakan makna kata melaksanakan. Dan bedanya dengan mengikutkan. Kalau mengikutkan ya bukan FC-nya. Mengikutkan itu kan bukan berarti bukan dia pemiliknya. Jadi yang dimaksud dengan presiden yang dapat berkampanye itu adalah presiden yang tengah menjabat, presiden sebagai kandidat dengan merujuk kata melaksanakan. Nah, diatur di dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.